with your Barbie girl. I'm living in my own world. I am plastic, call me classic. You can't touch me there, you can't touch my body unless I say so. Ain't your Barbie, no. Pull up to that dream house, got gay heels now. How much do you like this? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih semuanya? Semoga di dalam kondisi seperti ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Jadi kali ini di dalam video ini aku mau bagiin materi ke teman-teman, yaitu tentang analisis struktural dan semiotik sajak-sajak Chairil Anwar. Nah, jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang analisis struktural dan semiotik sajak-sajak Amir Hamzah. Yang ini, kali ini aku akan bahas tentang sajak-sajak Chairil Anwar. Jadi teman-teman harus nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dengan judul materi analisis struktural dan semiotik sajak-sajak Chairil Anwar, di sini kita akan membahas tentang makna puisi Chairil Anwar. Di sini ada 4 makna puisi yang akan kita bahas. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang puisi aku. Dengan membaca dan memahami makna puisi aku, karya Chairil Anwar, ada banyak hal yang bisa kita pelajari, khususnya bagi generasi yang hidup di era kemerdekaan. Karena pada generasi ini tentu tidak pernah hidup dan mengalami secara nyata apa yang terjadi di era kemerdekaan Indonesia. Beberapa makna puisi aku diantaranya adalah wujud kesetiaan dan keteguhan hati atas pilihan kebenaran yang diyakininya. Hal ini tercermin melalui 2 kalimat di awal puisi tersebut, yakni ada kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu. Nah, di sini keberanian dalam berjuang meskipun banyak resiko yang akan dihadapi, termasuk resiko untuk kehilangan nyawa atau terluka karena senjata musuh. Inilah yang digelorakan oleh Chairil Anwar yang tersurat pada bait ketiga puisi tersebut. Nah, semangat yang tak pernah padam sebagaimana yang dinyatakan melalui kalimat aku mau hidup 1000 tahun lagi. Hal tersebut adalah cermin dan betapa semangat Chairil Anwar untuk berjuang tidak ingin dibatasi oleh waktu. Kemudian ada unsur intrinsik puisi aku. Yang pertama kita akan membahas tema. Tema pada puisi aku karya Chairil Anwar menggambarkan kegigihan dan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan semangat hidup seseorang yang ingin selalu memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang lain. Walaupun banyak rintangan yang ia hadapi. Kemudian ada pemilihan kata atau diksi. Untuk ketepatan pemilihan kata, sering kali penyair menggantikan kata-kata yang dipergunakan berkali-kali yang dirasa belum tepat, diubah kata-katanya. Seperti pada baris kedua, bait pertama, ku mau tak seorang kan merayu, merupakan pengganti dari kata ku tahu. Kalau sampai waktuku dapat berarti kalau aku mati, tak perlu seduh sedan, dapat berarti tak ada gunanya kesedihan itu. Nah, tidak juga kau, dapat berarti tidak juga engkau, anakku, istriku, atau kekasihku. Selanjutnya ada nada dan suasana. Nada, dalam puisi tersebut penulis menggambarkan nada-nada yang berwibawa, tegas, lugas, dan jelas dalam penyampaian puisi ini. Karena banyak bait-bait puisi tersebut mengandung kata perjuangan dan menggunakan nada yang syahdu di bait yang terkesan sedikit sedih. Selanjutnya ada suasana. Suasana yang terdapat dalam puisi tersebut adalah suasana yang penuh perjuangan, optimis, dan kekuatan emosi yang cukup tinggi, tetapi ada beberapa suasana yang berubah menjadi sedih karena dalam puisi tersebut menceritakan ada beberapa orang yang tak menganggap perjuangan si tokoh. Selanjutnya ada majas. Dalam puisi tersebut menggunakan majas hiperbola pada kalimat aku tetap meradang menerjang. Terdapat juga majas metafora pada kalimat aku ingin binatang jalang. Kemudian selanjutnya ada amanat.
Di puisi aku ini, amanat yang pertama adalah manusia harus tegar, kokoh, terus berjuang pantang mundur meskipun rintangan menghadang. Yang kedua ada manusia harus berani mengakui keburukan dirinya, tidak hanya menonjolkan kelebihannya saja. Yang ketiga ada manusia harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya agar pikiran dan semangatnya itu dapat hidup selama-lamanya. Itu tadi makna tentang puisi aku karya Chairil Anwar. Selanjutnya ada sajak Chairil Anwar, yaitu Selamat Tinggal. Sajak ini merupakan introspeksi kepada diri sendiri. Si aku melihat dirinya sendiri di depan cermin. Ternyata mukanya penuh luka, yaitu cacat-cacat, keburukan-keburukan, atau kekurangan-kekurangan pribadi. Karena banyaknya cacat-cacat itu yang semula tak disadari tidak terlihat, setelah berkaca, si aku sendiri terkejut dan menanyakan kepada dirinya, muka siapakah itu? Benarkah mukanya sendiri yang sangat penuh cacat itu? Benarkah mukanya penuh cacat dan kejelekan itu? Sajak ini merupakan penggalian masalah pribadi dan kesadaran kepada kejelekan dan kekurangan diri manusia sebagai pribadi. Di samping itu, si aku juga mengemukakan bahwa dalam diri manusia itu banyak sekali persoalan yang dihadapi yang semuanya itu tidak disadari. Bila dirasakan sungguh-sungguh maka seolah-olah suaranya menderu, gemuruh seperti topan. Tetapi si aku tidak berusaha merumuskan persoalan apakah itu atau kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat apakah itu. Itu tadi penjelasan tentang sajak Chairil Anwar, yaitu yang berjudul Selamat Tinggal. Kemudian selanjutnya ada kepada peminta-peminta. Nah, di sini kepada peminta-peminta Chairil Anwar ada unsur intrinsik. Yang pertama, kita akan membahas tentang temanya. Tema di sini, tema puisi yang berjudul Kepada Peminta-Peminta adalah keprihatinan dan ketidaksetujuan. Di sini tokoh aku tidak suka melihat pengemis mencari nafkah dengan cara meminta-minta, walaupun kehidupan sangat rumit. Namun tokoh aku berharap pengemis mencari nafkah dengan cara yang lebih baik. Nah, kemudian selanjutnya ada tipografi. Di dalam tipografi ini, bait terdapat 5 bait kepada puisi kepada peminta-peminta. Kemudian baris, di sini ada tiap bait terdiri dari 4 baris. Selanjutnya ada perasaan. Perasaan dalam menciptakan puisi, suasana perasaan penyair ikut diekspresikan dan harus dapat dihayati oleh pembaca untuk mengungkapkan tema yang sama. Penyair yang satu dengan perasaan yang berbeda dari penyair lainnya, perasaan yang terdapat dalam kepada puisi peminta-peminta mampu mengungkapkan isi hati penyair yang begitu menginginkan pengemis untuk tidak lagi meminta-minta dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah, penggunaan kata-katanya sederhana namun dapat membangkitkan perasaan pembaca ingin melihat perubahan terhadap cara untuk mencari nafkah. Dalam kalimat mengganggu dalam mimpiku, menghempas aku di bumi keras, di bibirku terasa pedas, mengaum di telingaku. Nah, selanjutnya ada nada dan suasana. Nada berkaitan erat dengan suasana. Nada bahagia yang diciptakan penyair dapat menimbulkan perasaan senang pada pembaca setelah membaca puisi. Nada religius menimbulkan suasana khusyuk pada pembaca. Nada kritik menimbulkan suasana pemberontakan pada hati pembaca. Begitulah sangat eratnya hubungan nada dan suasana. Nah, puisi kepada peminta-peminta bernada terpaksa seperti yang ditunjukkan oleh kalimat berikut. Baik aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dan segala dosa. Tapi jangan tentang lagi aku, nanti darahku jadi beku. Selanjutnya ada diksi. Kata-kata yang dipergunakan dunia persajakan di samping memiliki arti denotatif dapat pula memiliki arti konotatif. Berikut perbandingan pemakaian kata-kata konotatif dalam puisi kepada peminta-minta tersebut. Yang pertama, menyerahkan diri dan segala dosa, yaitu baris kedua. Kedua, ada nanti darahku menjadi beku, baris keempat. Ketiga, ada nanah meleleh dari muka, yaitu baris pertama. Kemudian keempat ada mengerang
setiap aku memandang, baris kedua. Menghempas diri di bumi keras, yaitu baris kedua. Menyerahkan diri dan segala dosa, baris kedua. Kemudian nanti darahku menjadi beku, baris keempat. Itu tadi diksi dari puisi kepada peminta-minta. Selanjutnya ada citraan atau imaji. Citraan atau imaji adalah gambaran angan yang timbul setelah seseorang membaca karya sastra dalam hal puisi. Imaji dapat kita pakai sebagai hal untuk memperkuat serta memperjelas daya bayang pikiran manusia dan nantinya akan menjelmakan gambar nyata. Nah, citraan yang terdapat dalam puisi kepada peminta-minta meliputi citra penglihatan, citra pendengaran, dan citra gerak. Selanjutnya ada gaya bahasa figuratif. Dalam puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar terdapat bahasa figuratif yang muncul yaitu pada baris keempat dan 21 merupakan majas hiperbola yang bersifat berlebih-lebihan. Muncul majas hiperbola dari kata nanti darahku menjadi beku. Selain itu pula muncul majas repetisi pada baris 1 dan 18. Terjadi pengulangan pada kata baik dalam konteksnya yaitu baik aku akan menghadap dia. Selanjutnya ada majas. Majas adalah cara penyair menjelaskan pikirannya melalui gaya bahasa yang indah dalam bentuk puisi. Gaya bahasa yang terdapat dalam puisi kepada peminta-minta adalah hiperbola. Berikut ini gaya bahasa hiperbola yang terdapat dalam puisi kepada peminta-minta. Nah, gaya bahasanya itu ada nanti darahku menjadi beku. Itu ada di bait 1 dan 5 serta baris keempat. Kemudian ada nanah meleleh dari muka, itu bait kedua, baris ketiga. Selanjutnya ada menghempas diri di bumi keras, bait keempat, baris kedua. Kemudian mengaum di telingaku, itu ada di bait keempat, baris keempat. Nah, kemudian ada amanat. Di amanat puisi kepada peminta-minta ini, amanat atau pesan adalah sesuatu yang ingin disampaikan penyair melalui karyanya. Nah, amanat puisi kepada peminta-minta adalah ajakan penyair kepada pembaca agar tetap berusaha dalam mencari nafkah untuk dirinya sendiri serta keluarganya dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Itu tadi tentang kejelasan yaitu puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Kepada Peminta-minta. Selanjutnya ada Sajak Putih karya Chairil Anwar. Di sini aku mau jelasin tentang unsur intrinsiknya. Yang pertama ada diksi. Diksi merupakan makna hiasan yang harus dipahami secara seksama dan menyeluruh, seperti sajak merupakan hiasan suara hati si penyair, suara hati si aku. Putih menghiaskan ketulusan, kejujuran, dan keikhlasan. Jadi sajak putih berarti suara hati si aku yang sangat tulus dan jujur. Pada bait pertama yaitu warna pelangi adalah gambar hati seorang pemuda yang sedang senang bertudung sutra senja, yang dimaksud adalah pada sore hari. Kemudian di hitam matamu kembang mawar dan melati, yang dimaksud adalah bola matanya yang indah. Bait kedua ada sepi menyanyi, yang dimaksud adalah memohon doa kepada Allah SWT. Kemudian ada muka kolom air jiwa, yang dimaksud adalah bersedih hati. Kemudian ada menari seluruh aku, itu menggambarkan rasa kegembiraan. Kemudian ada bait ketiga, di sini bait ketiga, hidup dari hidupku, pintu terbuka, menggambarkan bahwa si aku merasa hidupnya penuh dengan kemungkinan dan ada jalan keluar. Kemudian selanjutnya ada selama matamu bagiku mengadah. Nah, merupakan kiasan bahwa si gadis masih mencintai si aku, mau memandang wajah si aku. Nah, kemudian selanjutnya ada selama kau darah mengalir dari luka, yang dimaksud adalah hidup si aku penuh harapan selama si gadis masih hidup wajar. Kemudian antara kita mati datang tidak membelah. Nah, menggambarkan sampai kematian tiba pun keduanya masih mencintai dan tidak akan terpisahkan. Selanjutnya citraan. Citraan dalam karya sastra berperan untuk menimbulkan pembayangan imajinatif bagi pembaca melalui ungkapan tidak langsung. Nah, citraan visual atau penglihatan terlihat pada baris kedua dan ke-8, yaitu kau depanku dan menarik
menari. Nah, citra indera pencium terlihat pada bait keempat, yaitu harum rambutmu. Kemudian citra anindera atau pendengaran terlihat pada baris kelima, yaitu sepi menyanyi, kata-kata konkret. Nah, kemudian pada puisi ini ditemukan diksi yang berupa kata-kata konkret yang dapat membangkitkan citraan seperti penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Kata-kata konkret tersebut sangat jelas menunjukkan sikap tindakan baik dari penyair maupun dari pembaca. Kata-kata konkret tersebut bertujuan untuk menggambarkan unsur-unsur puisi secara tepat agar pembaca dapat merasakan keadaan yang dirasakan penyair. Selanjutnya ada gaya bahasa. Dalam puisi Sajak Putih, gaya bahasa majas yang muncul yaitu pada baris ketiga bait pertama, yaitu di hitam matamu kembang mawar dan melati, merupakan majas metafora yang bersifat membandingkan sesuatu secara langsung. Mawar dan melati yang mekar menggambarkan sesuatu yang indah dan menarik. Biasanya mawar itu berwarna merah yang menggambarkan cinta dan melati putih menggambarkan kesucian. Jadi dalam mata si gadis tampak cinta yang tulus, menarik dan mengikat. Nah, di sini ada majas repetisi pada baris ke-9 bait ketiga, yaitu terjadi pengulangan kata hidup dari hidupku, menggambarkan bahwa si aku merasa hidupnya penuh dengan kemungkinan. Pada baris 1 bait 1 yaitu tari warna pelangi, merupakan bahasa kiasan personifikasi yang menggambarkan benda mati dapat digambarkan seolah-olah hidup. Rambutmu mengalun bergelut senda juga menggunakan bahasa kiasan personifikasi. Nah, dalam bait kedua baris pertama, sepi menyanyi adalah personifikasi karena mereka berdua tidak berkata-kata. Suasana begitu khusyuk seperti waktu malam untuk mendoa tiba. Nah, dalam keadaan diam itu, jiwa si akulah yang berteriak seperti air kolam kena angin. Kemudian majas anotomasia pada bait ke-1 baris kedua yaitu kau depanku bertubuh sastra senja yang menggunakan ciri fisik seseorang sebagai penggantinya. Selanjutnya ada tema. Tema dalam puisi Sajak Putih adalah percintaan. Dalam puisi Sajak Putih menceritakan seorang gadis yang sangat cantik yang mempunyai cinta yang sangat tulus dan memikat terhadap seorang pria yang membuat pria tersebut merasa terharu dan tertarik kepadanya. Nah, tetapi kedua insan tersebut belum ada kesiapan untuk saling menyatakan perasaannya masing-masing. Mereka hanya diam tanpa ada sepatah kata yang diucapkan. Mereka hanya berbicara di dalam hatinya masing-masing, tetapi si pria tersebut mempunyai banyak harapan bahwa gadis tersebut mencintainya. Nah, kedua insan tersebut berjanji bahwa sampai kapanpun mereka tak akan terpisah. Selanjutnya ada perasaan. Nah, perasaan yang ditekankan pada puisi Sajak Putih ini adalah rasa bahagia karena kedua insan yang tadinya tidak mempunyai keberanian untuk saling menyatakan perasaannya, tetapi pada akhirnya mereka mempunyai keberanian untuk saling menyatakan perasaannya karena cinta yang dimiliki oleh kedua insan tersebut sangat tulus dan suci. Selanjutnya ada nada. Nah, nada yang ditunjukkan dalam puisi Sajak Putih ini adalah kegembiraan dan kebahagiaan. Nada gembira dan bahagia itu muncul karena rasa gembira seorang pria yang memiliki seorang gadis yang mempunyai cinta yang sangat tulus dan suci terhadap yang terlihat pada kata tali warna pelangi, sutra senja, menarik menari. Nah, maka muncullah benih-benih cinta di antara mereka. Unsur nada dalam puisi ini adalah optimis dan kesetiaan. Selanjutnya ada unsur nada optimis. Nah, di sini hidup dari hidupku, pintu terbuka selama matamu bagai mengadah. Nah, unsur nada kesetiaan ada di dalam selama kau darah mengalir dari luka antara kita mati dengan tidak membelah. Terakhir yaitu ada amanat. Amanat di puisi Sajak Putih ini, dalam puisi ini amanat yang disampaikan oleh penyair adalah bahwa jika kita mencintai seseorang harus berani, yaitu berani untuk menyatakan perasaan kita masing-masing, menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan kita, dan berusahalah untuk selalu mencintai dan ada di sisinya sampai hembusan nafas terakhir. Baik teman-teman, itu tadi materi yang sudah aku jelasin tentang analisis struktural dan semiotik Sajak Chairil Anwar. Tadi makna puisi tentang karya Chairil Anwar yaitu ada puisi Aku yang sudah aku jelasin tadi, kemudian ada Selamat Tinggal, kemudian ada Kepada Peminta-minta, dan terakhir ada Sajak Putih. Jadi itu tadi penjelasan dari aku mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang pemahaman teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya, materi selanjutnya, dan
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.